Renungan malam sebelum tidur. Bacaan Alkitab malam ini diambil dari kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sahabat Kristus yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Firman Tuhan bukan hanya untuk didengar, dipelajari, dipahami, atau dihafalkan, melainkan firman itu untuk dijalankan. Bertahun-tahun saya telah belajar teologi, ilmu tentang Tuhan. Tujuannya adalah untuk mengenal apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Betapa asyik dan nikmatnya ketika seseorang mempunyai waktu yang cukup, suasana belajar yang tenang, ruangan yang nyaman untuk belajar firman Tuhan, atau untuk berteologia. Lalu saya bertanya, bagaimana dengan orang Kristen yang sudah kelelahan bekerja seharian? Katakan saja dia adalah seorang tukang batu, seorang tukang tambal ban, seorang tukang becak, seorang tukang sampah, atau seorang perawat yang bekerja di panti jompo atau di rumah sakit. Mereka yang setiap hari harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuap nasi atau mencari nafkah bagi keluarganya. Saya bertanya, kapan ya mereka akan belajar tentang firman Tuhan? Kapan ya mereka sempat berteologia seperti yang saya lakukan? Kapan mereka bisa membaca firman Tuhan tanpa batas waktu, dalam keadaan nyaman dan kenyang, tidak kehujanan dan tidak kepanasan? Sahabat Kristus, saya pernah beberapa minggu berada di Filipina dan belajar tentang Theology of Struggle, yaitu sebuah teologi yang lahir dari praktik kehidupan sehari-hari. Bahan mentahnya adalah kehidupan nyata dan kemudian dilakukan refleksi atau permenungan dari apa yang sudah dilakukan. Menariknya, teologia ini tidak mengenal dogma dan tidak mengenal teologi dari gereja mana. Ia muncul dari pengalaman keseharian seseorang, sehingga siapapun berhak atau boleh berteologi dari apa yang ia alami dalam kehidupannya. Teologi rakyat atau teologi yang muncul dari pergumulan atau struggling keseharian ini menjadi sesuatu yang sangat menarik ketika seorang petani atau penjual makanan di pinggir jalan juga mempunyai pengalaman berteologia, pengalaman dalam mempraktikkan firman Tuhan. Dan tentu saja level kehebatannya atau kehebatan berteologinya tidak dinilai dari apakah ia seorang sarjana atau seorang doktor atau profesor, melainkan apakah atau seberapa banyakkah ia telah melaksanakan firman Tuhan dalam hidupnya dan memperoleh pengalaman darinya. Sahabat Kristus, teringat akan masa-masa ketika berada di Iloilo, Filipina, saya jadi terhibur lagi.
Karena firman Tuhan ternyata hanya dapat dipahami dengan baik, bukan di belakang meja tulis dengan adu argumentasi, tapi lebih pada sharing pengalaman kehidupan. Apakah isi dari sharing teologi itu benar atau keliru? Tentu tergantung dari roh siapa yang memimpinnya. Kalau yang memimpinnya roh orang fasik yang pura-pura percaya pada Tuhan tapi tidak pernah melaksanakannya, jadi hanya omong doang, atau yang dipimpin oleh orang yang berdosa yang tidak pernah mengakui keberadaan Tuhan, atau orang yang sukanya hanya mencemooh, mencibir, berpikir negatif terhadap orang lain. Padahal ia adalah seorang pengkhotbah, atau mungkin seorang yang mengatakan bahwa setiap hari bersekutu dengan firman Tuhan. Maka sudah pasti orang yang mau dipimpin oleh orang yang seperti ini tidak akan pernah berhasil dalam hidupnya. Nah, jadi jika hidupmu mau berhasil, berikan dirimu dipimpin oleh orang yang takut akan Tuhan, yang mengenal firman Tuhan dan bergaul akrab dengannya. Bagaimana caranya? Tahu bahwa dia bergaul akrab dengan Tuhan. Lihatlah dalam kehidupannya sehari-hari. Karena tidak mungkin sumber air tawar mengeluarkan air asin. Sahabat Kristus, percayalah apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ini. Hidupmu hanya akan berhasil dan berbuah-buah jika dipimpin oleh firman Tuhan atau orang yang hidupnya bergaul akrab dengan firman Tuhan. Karena itu perhatikan selalu buah-buahnya dan bukan hanya apa yang dikatakannya atau dipikirkannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pimpin kami dalam kebenaran-Mu melalui Roh-Mu yang kudus atau melalui orang-orang yang Tuhan pilih untuk membimbing kami agar hidup kami boleh sesuai dengan kehendak-Mu. Amin.